Dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19, GKI Bromo membuka dompet Corona. Dana yang terkumpul dari dompet donasi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan bagi rumah sakit yang memerlukan dan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak. Jemaat yang rindu berpartisipasi dapat menyalurkan persembahan melalui rekening BCA GKI Bromo nomor 385 312 9000 dengan memberikan keterangan Corona atau dengan menambahkan angka 7 di digit paling akhir dari donasi yang dikirimkan. Mari menjadi saluran berkat bagi sesama. Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger, atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Selamat memasuki ibadah. Shalom. Selamat hari Minggu umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan.
Sungguh suatu anugerah ketika kita masih bisa beribadah. Marilah kita hening sejenak untuk memasuki ibadah ini. Umat Tuhan dimohon untuk berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Umat kekasih Tuhan, di tengah hidup yang redup cahayanya, jangan biarkan cahaya hati kita turut meredup. Orang percaya tak akan membiarkan dirinya dilumpuhkan oleh keadaan. Itulah sebabnya hari ini kita merenungkan sebuah tema, urip iku urup. Mari kita nyalakan cahaya di dalam dada, sehingga hidup kita bercahaya dan memberi dampak positif bagi dunia. Di gereja
Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan, kita mengakui segala salah dan dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Di dalam seluruh keheningan diri dan hidup kami mencoba untuk kembali merefleksikan apa arti hidup ini. Dan ketika kami menemukan satu perkara itu, maka kami akan menemukan bahwa kami laksana lentera yang padam. Lentera yang nampaknya terus kami bawa kemana-mana. Tetapi ternyata kami tak bermakna apapun dalam seluruh kehidupan yang kami tapaki ini. Kami menjadi pribadi yang gelap di dalam keluarga. Kami menjadi pribadi yang gelap di tengah-tengah masyarakat. Kami menjadi pribadi yang gelap di dalam hidup gereja. Kami bukannya mengobarkan semangat, tapi seringkali kami mematahkan semangat. Daya juang kami menjadi rapuh, kreativitas kami pun menurun. Ketika wabah begitu menjadi bagian yang meluas dalam diri kami, maka seringkali padamnya nyala api itu pun turut terpadamkan. Seolah hidup kami saat ini hanya berteriak, mengeluh dan mengaduh oleh karena ketidakpuasan kami akan hidup yang hari ini kami mesti jalani. Tuhan, di dalam nyala kasih-Mu, kami merebahkan hati dan diri kami. Kami memohon pengampunan yang datang dari Tuhan. Nyalakan kembali cahaya kami yang telah padam. Kobarkan kami kembali semangat dari Tuhan. Dan nyalakan kasih-Mu supaya hidup kami berdampak dan bermanfaat bagi sekitar kami. Di dalam Kristus, Sang Cahaya Abadi itu, kami berdoa memohon pengampunan. Amin. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus Juru Selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dia mengajariku maksud Allah bagiku, ikut mengabdikan diri dalam karya Tuhanku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah tujuanku dalam perjuanganku yang Ia
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kini dengarkanlah Mazmur 116 ayat 5 hingga 7 yang berkata begini. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur atas anugerah Allah. Hidup dalam sukacita, limpah ruah dan madu. Roh penghibur sudah datang, tinggal dalam hatiku. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak kan reda. Hidup baru kesenangan sudah diberikannya. Keraguan, kesedihan pun dihapus olehnya. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak kan reda. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda firman-Nya, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Di tengah dunia yang padam, di tengah dunia yang gelap, izinkan kami menjadi terang-Mu yang menyala. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan dengan seluruh kebenarannya, laksana minyak yang terus mengalirkan kekuatan dan nyala api itu, supaya hidup kami sungguh-sungguh dapat memancarkan sinar terang-Mu dimanapun dan dalam kondisi apapun. Kau izinkan kami hadir di situ. Mendengarkan firman-Mu, nyalakan api kasih-Mu, supaya kami mampu memancarkannya kepada banyak kehidupan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama memperhatikan surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi. Di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu,
Aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara semua yang mendengarkan sabda firman-Nya dan terlebih melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema kita pada minggu terakhir bulan Juni ini adalah urip iku urup. Saudara tahu apa artinya urip iku urup? Saudaraku, ini sebuah bahasa Jawa yang kalau mau diterjemahkan bebas atau harafiah kata demi kata, urip itu artinya hidup. Iku yaitu, urup itu menyala. Jadi kalau mau begitu saja diterjemahkan, artinya hidup itu menyala. Nah oleh karena itu saudaraku, kalau kita bicara soal urup, kita pasti akan menjumpai simbol lampu atau lampu yang seringkali kita kenal dengan lampu badai. Atau dalam bahasa Jawa ketika dulu saya anak-anak, lampu seperti ini itu kami sebut dengan sentir. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu sentir? Lampu yang energinya itu berangkat dari minyak yang ada di bawah yang terus mengalir ke atas sehingga api di dalamnya bisa menyala terus dan semakin bertahan karena lampu ini dilindungi oleh kaca yang mengelilingi nyala api itu. Nah saudaraku, dari hal yang sederhana itu muncul pemaknaan. Muncul pemaknaan yang mengartikan bahwa hidup itu hendaknya bermanfaat. Hidup hendaknya bermakna untuk sesama. Seperti api yang murup yang mampu menyinari ketika kegelapan itu mulai terjadi. Seperti api yang menghangatkan setiap orang yang ada di sekitarnya, demikianlah kita juga diminta untuk menjadi pribadi yang hangat. Seperti api yang menyala yang menciptakan rasa aman dan damai. Demikianlah panggilan hidup setiap orang ketika menjalani kehidupannya. Hidup harus bermanfaat, hidup harus bermakna, jangan sebaliknya. Ketika hidup asal-asalan, hidup tanpa karya, hanya jadi beban semata yang seringkali membuat kegaduhan, membuat konflik, yang suka meresahkan, maka itu bukan urup, tapi mungkin itu udun, saudara. Saudara tahu udun itu apa? Udun itu bisul. Sekecil apapun bisul di tubuh kita, semua tubuh kita ini bermasalah. Tidak nyaman, tidak enak. Jika hidup kita tak bermanfaat, tak bermakna untuk kehidupan ini, untuk sesama kita, maka hidup itu tidak urup, tapi jadi udun, jadi bisul, jadi sumber penyakit di dalam kehidupan kita. Urip yang urup itu pada dasarnya bukan sekedar sebuah falsafah Jawa yang dipercaya begitu saja. Tetapi sesungguhnya filosofi ini pun menjadi harapan, menjadi semangat, menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup kita sebagai makhluk ciptaannya. Alkitab saya rasa jelas menjabarkan itu. Bahwa setiap pribadi, saudara dan saya, ini bukan sekedar makhluk yang lahir, bukan makhluk yang ada, yang nampak dalam hidup ini supaya alam semesta ini jadi ramai. Bukan itu.
Kita adalah pribadi yang juga lahir dan hadir untuk menjadikan hidup ini makin bermakna bagi sesama. Inilah panggilan kita Bapak Ibu. Sekalipun di tengah kehidupan yang hari ini berhenti, sekolah berhenti, gereja libur, kantor tak beroperasi, tetapi hidup yang urup itu tidak ada liburnya. Seperti lampu badai ini, dia akan terus menyala tanpa perlu menunggu kapan badai itu berlalu, maka dia dinyalakan. Dia justru akan dinyalakan sekencang apapun badai, karena lampu ini punya kekuatan. Ada minyak yang terus membuat energi pada lampu ini, dan ada kaca yang melindunginya. Sehingga dia terus bisa menyala di tengah badai sekencang apapun. Saudaraku, di masa pandemi seperti ini, sudah menjadi pemandangan yang lazim dan hobi baru masyarakat. Sekarang manusia ini gampang sekali mengeluh. Ini pekerjaan baru orang hari ini. Mengeluh soal ekonomi yang makin sulit. Kerja yang makin sulit didapatkan. Tidak bisa pelesiran kemana-mana, orang juga ngeluh. Gereja juga ngeluh, persembahan makin menurun. Semuanya serba ngeluh, termasuk ketika muncul aturan-aturan kesehatan. Orang mulai mengeluh di sana sini. Kita mengenal ya, ada 3 paling tidak. Apa saja? Memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Saya soroti yang terakhir nih, jaga jarak Bapak Ibu. Jaga jarak itu kelihatannya kok kayak gampang ya. Tetapi kenapa sampai hari ini urusan menjaga jarak itu adalah persoalan yang tidak mudah diatasi. Ketika PSBB mulai tidak lagi diberlakukan, sudah bisa lihat di mana-mana. Mal sontak ramai, pasar ramai, kerumunan kembali terjadi. Kenapa orang tidak bisa menjaga jarak? Kenapa kerumunan terjadi? Karena itulah keniscayaan hidup manusia. Kerumunan tak bisa dihindari, ditambah lagi muncul pemahaman di hati dan di pikiran orang bahwa aku ini kan sehat Pak. Badanku di termogan tidak panas. Tubuhku bugar, tidak ada tanda-tanda orang kena corona. Maka itu apa salahnya aku pergi keluar bahkan berkerumun. Orang merasakan bahwa aku sehat maka aku tidak masalah. Itu yang memperberat kenapa kerumunan tak pernah bisa diurai. Ditambah lagi seringkali muncul pemaknaan teologis yang kurang tepat. Banyak orang di awal-awal selalu mengatakan kalau kita beriman pasti kita imun. Kalau kita percaya pada Tuhan, Tuhan pasti menjauhkan kita dari wabah. Orang beribadah tidak boleh dilarang. Karena dengan beribadah maka wabah itu pergi dari kita. Ada begitu banyak pemahaman yang salah sehingga betapa sulitnya kita untuk menerapkan aturan itu dengan disiplin yang baik. Betapa sulitnya kita hari ini untuk menjadi pribadi yang taat pada aturan. Saya tidak mau menjelaskan panjang lebar lah. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah cukup paham dengan begitu banyak media yang menginformasikan dan menjelaskan semuanya itu. Yang ingin saya tekankan cuma satu. Jika kita ingin mengurupkan urip kita, membuat hidup kita ini bermakna untuk hidup ini, untuk sesama kita. Maka saudara dalam hal ini kita tidak perlu lebih dahulu menjadi tenaga-tenaga medis. Kita tidak lebih dahulu harus menjadi dokter yang dikatakan the hero pahlawan pandemi. Kita pun bisa menjadi the hero yang sejati. Cuma butuh satu hal, mari ikuti aturan yang ada. Jagalah jarak yang cukup dengan banyak orang. Karena dengan cara yang sederhana ini sesungguhnya kita sedang menghentikan laju wabah ini. Saat kita menjaga jarak, saat itulah kita tengah menjadi pribadi yang urup,
menjadi pribadi yang bermakna. Saudaraku, ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, kira-kira ini pandemi bubarnya kapan sih? Kok lama sekali kita ini hidup di tengah-tengah ketidakpastian? Saudara, bukan cuma pertanyaan 1-2 orang, tapi pertanyaan banyak orang di dunia ini. Oleh karena itu betapa dengan cepat ketika orang kepo dengan pertanyaan ini, muncul ramalan demi ramalan. Orang yang mengaku A sanggup meramal melihat masa depan, orang B ini itu mengatakan nanti pandemi wabah akan berakhir akhir Mei. Akan berakhir setelah hari raya. Semuanya berusaha untuk seolah-olah mengerti dengan kondisi hidup ini. Bagaimana sekarang? Bukannya berhenti, malah angka pertumbuhan COVID makin meninggi. Akhirnya apa? Dalam keputusasaan orang hanya bisa mengatakan, ya lagi-lagi cuma Tuhan yang tahu, Pak. Anda sepakat? Amin? Cuma Tuhan yang tahu? Saudara, saya pun mengamini itu. Tetapi bagi saya, taunya Tuhan itu bukan dalam arti Tuhan tahu bahwa pandemi ini akan berakhir pada tanggal 1 bulan Desember, bulan Januari, tahun sekian, bukan. Tapi yang Tuhan tahu adalah ketika manusia mau taat, maka masalah itu lewat. Kalau kita hari ini tetap hidup di dalam wabah yang makin hari makin menggila, sesungguhnya itu menjelaskan manusia hidup di dalam gegabahnya. Semau sendiri. Yang penting aku lakukan semauku sendiri. Hidupku sendiri. Mau mati uripku sendiri. Orang tidak lagi peduli dengan apa yang seharusnya dia lakukan dan sikapi. Ketika manusia ini tidak melakukan apa yang seharusnya, maka sesungguhnya kita tidak akan mampu mengurupkan urip ini. Ketika kita mau hidup semau kita sendiri, maka bukan urip untuk urup, tetapi kita urip dados urap. Saudara, kalau urap itu enak, makanan yang dicampur sedemikian rupa dengan kelapa, itu enak. Tetapi kalau hidup itu seperti urap, awut-awutan, apa ya enak. Tentu saudaraku, kehidupan makin tidak jelas, tidak bisa mengurupkan yang seharusnya kita hidupkan. Saudaraku, Rasul Paulus dalam bacaan kita menekankan satu hal yang diterjemahkan di dalam bahasa Alkitab kita itu, tetap kerjakan keselamatanmu. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya begini. Keselamatan yang Yesus Kristus anugerahkan kepada kita bukanlah sebuah dogma yang membuat orang berhenti berkarya hanya gara-gara dia sudah pasti masuk surga. Banyak orang Kristen seringkali naif, bukan? Yang penting sudah masuk, sudah pasti keselamatan dalam Kristus menjamin surga. Maka seolah-olah hari ini aku boleh berbuat apa saja yang menyenangkan hidup. Nanti kalau bersalah tinggal minta ampun. Bukan. Anugerah keselamatan di dalam Tuhan tidak menciptakan manusia-manusia pengangguran yang mau hidup enak sendiri. Justru anugerah keselamatan di dalam Tuhan mendorong bahkan memaksa orang untuk menghasilkan buah-buah keselamatan itu. Anugerah keselamatan itu bukan sebuah pemberian cuma-cuma, tapi pemberian di mana orang mesti harus mengubah dirinya menjadi pribadi yang dewasa. Jadi makna keselamatan di mana Paulus mengatakan tetap kerjakan artinya apa? Mari berkarya bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan makin sungguh-sungguh dalam seluruh ketekunan yang kita miliki. Iman tidak pernah boleh berhenti. Dia harus terus bertumbuh. Sekalipun ada banyak cara kuasa-kuasa dalam hidup ini menghentikan iman kita. Wabah seolah-olah menghentikan semua karya untuk menutup pintu rumah kita dan berpikir tentang diri kita.
Tapi ingatlah, kerjakan keselamatanmu dengan sungguh-sungguh. Kita harus tetap berkarya. Iman kita tak boleh terkurung dan terkungkung karena wabah. Kita tak boleh menjadi seperti para murid modern yang hari ini menutup pintu rumah kita. Seolah-olah yang terpenting hari ini adalah aku, yang terpenting kita. Mengunci diri dalam gereja kita. Bukan. Sekalipun wabah meminta kita masuk dalam rumah. Tapi imanmu harus membuka rumah kita. Kita harus keluar dengan cara kita. Untuk menunjukkan pada dunia akan kemurahan dan kebaikan Tuhan yang tak bisa dihentikan oleh banyak masalah dalam hidup ini. Seperti lampu minyak ini Bapak Ibu. Ketika apapun yang terjadi, dia terus menyala. Karena apa? Minyak di dalam wadah ini akan terus memompa api itu menyala dan terus menyala. Supaya dimanapun, di masa tenang maupun badai, lampu ini terus bisa menyala. Tetap bisa memancarkan kehangatan di tengah kebekuan. Bisa terus memancarkan kebaikan di tengah banyak ketidakbaikan. Kita percaya disitulah Allah menunjukkan karya-karyanya. Allah yang tidak pernah putus asa, Allah yang terus bekerja, yang akan memelihara kehidupan kita sekalipun kita ada di tengah-tengah banyak persoalan hidup ini. Ketika engkau lelah, ketika beban berat hidupmu yang melandamu saat ini, kita boleh tahu hanya cuma ada satu nasihat. Anda pergi ke gereja manapun, tanya kepada para pendeta dimanapun, cuma satu jawabannya. Penyertaan Tuhan tak pernah berhenti bekerja. Sudah mungkin ada orang yang mengatakan, lah itu kan omongan Bapak di atas mimbar. Coba lihatlah keluar dari mimbar Bapak, lihat di lapangan faktanya bagaimana. Kalau Tuhan menyertai kita, Allah yang Immanuel, di manakah Tuhan hari ini? Kalau Tuhan menyertai kita, apa tidak lebih baik Tuhan mengangkat wabah itu karena Tuhanlah yang sanggup mengangkat itu semua. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan sembuhkan semua orang yang sakit. Apakah Tuhan menyertai kita? Rasanya omong kosong, Pak. Saudaraku, perhatikan lampu ini. Apakah saudara melihat minyak dalam lampu ini? Tentu kita tidak satu pun yang melihat minyak yang ada di dalam botol ini. Yang kita lihat adalah pendar nyala api yang ada di dalam lampu ini. Apakah itu membuktikan bahwa tidak ada minyak? Justru keberadaan api ini menunjukkan hadirnya minyak yang ada, yang terus memompa sehingga muncullah nyala api yang bisa menyinari sekitar. Berkat Tuhan mungkin tak nampak. Penyertaan Tuhan mungkin terasa samar dalam hidup kita. Tapi ingatlah, laksana minyak yang tak nampak, demikianlah Tuhan terus bekerja tanpa perlu kita tahu. Dia terus bekerja. Bukan pada saat Yesus hadir dan lahir dalam hidup ini. Tapi dia bekerja terus dalam hidup kita sepanjang hidup kita. Mari jangan pernah mengukur hidup kita ketika kita sedang susah. Dengan segera berkesimpulan Tuhan itu enggak ada, Pak. Tuhan itu cuma ada di Alkitab dalam cerita-cerita anak sekolah minggu. Tapi nyatanya ketika kita dewasa, tidak ada penyertaan Tuhan. Nyatanya hidup kami susah. Saudara, mari lihat hidup itu dengan utuh. Jangan melihat hidup hanya temporer belaka, kasus per kasus itu. Tapi lihat, jika engkau hari ini ada dengan segala keberhasilan maupun kegagalan, itu karena siapa? Kalau bukan Tuhan yang bekerja, kita tak akan pernah sampai pada hari ini. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, yang ada satu kepastian, Tuhan selalu memberimu banyak spirit, semangat, berkat, supaya engkau bisa bertahan dalam hidup, apapun hidup yang engkau sedang jalani tanpa pernah boleh berhenti. Urip niku kudu urup,
Hidup itu harus menyala. Harus ada feedback balik dari semua karya-karya Tuhan yang sudah Dia lakukan buat kita. Sebagai orang percaya kita tidak segera cuma diminta berdoa, menanti Tuhan. Tapi kita juga diminta bersinergi dengan hidup di dalam karya-karya Tuhan. Kalau kita melihat bersama-sama apa yang Rasul Paulus katakan, maka paling tidak ada 4 poin yang boleh kita catat. Yang pertama, hidupi hari ini dengan hidup yang takut dan gentar. Saudara, biasanya orang kalau takut, dia pasti akan menjauh dari yang dia takuti. Kalau Bapak Ibu takut dengan saya, Bapak Ibu pasti akan menjauhi saya, bukan? Itu karena takut. Tapi kalau kita takut kepada Tuhan, itu artinya kita sadar bahwa diri kita terbatas. Dan ketika kita gentar, kita makin mendekat pada Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Saudaraku, dalam hidup kita, menghadapi masalah dan mengatasi masalah itu konon katanya banyak solusinya. Banyak psikolog, banyak orang-orang yang sanggup katanya untuk menyelesaikan masalah hidup kita. Saudara, kita boleh menghargai semua upaya manusia. Tetapi ujungnya cuma satu. Ketika engkau mau mendekat pada Tuhan, ketika engkau mau lari kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segala masalah-masalah hidupmu itu tuntas sampai setuntas-tuntasnya. Saya punya seekor anjing di rumah. Ada 2 ekor anjing sebetulnya. Tapi yang selalu bersama saya itu 1 ekor anjing yang hidup dengan kami di dalam rumah. Saudara, anjing saya itu tahu, kalau saya lagi marah, kalau saya lagi tidak enak hati, dia urung mendekat pada saya. Dia akan segera lari bersembunyi kemanapun yang dia rasa aman. Anjing saya itu namanya Casey, Bapak Ibu. Ya, semoga tidak ada nama yang sama dengan itu ya. Anjing saya itu menarik, lucu sekali. Kalau saya marah, dia segera ngumpet. Dan apa yang dilakukan? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mau melakukan apa saja, dia takut luar biasa. Dan dia lebih suka berdiam diri di dalam tempat yang menurut dia adalah aman dan terlindungi. Bagaimana solusinya? Saya jongkok di depannya dan saya memanggil Casey, sini. Casey mendekat. Awalnya dia takut. Tapi ketika saya bersungguh-sungguh memanggil Casey, sini. Dia mengibaskan ekornya, mendekat pada saya, dan keceriaan anjing itu kembali utuh. Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika kita lari dari Tuhan, ketika kita merasa bahwa inilah tempat yang paling aman, paling nyaman, yang bisa memberikan solusi atas hidup, kita salah melakukan itu. Yang perlu kita lakukan adalah, mari mendekatlah pada Tuhan. Sebelum kita mendekat pada Tuhan, tidak pernah kita bisa jumpai tempat yang aman dan nyaman untuk semua masalah kehidupan kita. Kita bermasalah, mari jangan jauh dari Tuhan. Carilah terus solusi di dalam Tuhan, larilah kepada Dia. Maka perhatikan bagaimana hidup ini terus-menerus dibangunkan di dalam anugerah dan damai sejahtera Allah. Yang kedua, Paulus katakan hiduplah dengan sungguh-sungguh, bukan sungut-sungut, apalagi berbantah-bantah. Ada orang yang hari ini bersungut soal masker. Dia mengatakan bahwa pakai masker itu repot amat sih ya. Gak enak. Napasku loh ini Pak, sesek. Masa kemana-mana mesti harus pakai masker. Sampai dia ngomong jangan-jangan nanti kami mati bukan karena corona, tapi karena masker yang dipakai. Nggak enak Pak. Saudaraku, saya pun merasakan nggak enak kok pakai masker. Apalagi nanti kalau kita sudah beribadah di gereja ini, konon katanya salah satu aturan protokol, pendeta, pemuji Tuhan, semua yang ada itu harus pakai masker saat pelayanan. Ngelekep tuh saudara. Betapa sulit saya bicara dan betapa napas saya itu pasti tersendat-sendat untuk ngomong. Saya pun tidak suka. Tetapi saudaraku, suka atau tidak suka,
lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu dalam banyak hal yang tidak suka, ada banyak kebaikan pula yang Tuhan ingin berikan di dalam hidup kita. Tapi aku tidak nyaman sama sekali Pak dengan masker itu. Saudaraku, solusinya bukan melepas masker. Tapi bagaimana kita mengatasi yang sulit, yang pelik itu secara kreatif. Bukankah hari ini sudah banyak orang yang membuka usaha kreatif untuk masker. Masker digambari dengan wajah, ada face shield yang menarik. Di sini kita bisa lihat bagaimana. Kita tidak perlu bertengkar terus dengan ketidaknyamanan. Tapi cobalah bersahabat dengan ketidaknyamanan. Kreatiflah di situ. Maka kau akan melihat betapa ada banyak berkat Tuhan yang bisa tersalurkan di dalam kehidupan kita. Bersungut itu tidak ada artinya. Bersungut tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Tapi ketika engkau mau lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kau akan jadi pribadi yang tangguh. Yang ketiga adalah hiduplah dengan tak beraib, tak bernoda, dan tak bercela. Ada 3 hal yang Paulus katakan. Yang pertama, tak beraib. Sebuah refleksi pertanyaan begini dengan maksud tak beraib. Bagaimana tanggung jawabmu untuk hidup orang lain? Hari ini mungkin kita seolah-olah diajak egois dalam tanda kutip. Menjaga jarak, tidak boleh berjabat tangan, tidak boleh ketemu lama. Kelihatannya egois, menjadi pribadi yang individual. Tapi sesungguhnya dengan cara itu ada banyak kemurahan hati Allah. Kegembiraan Allah yang terus Tuhan tampilkan lewat sikap-sikap kita. Kita pun bertanggung jawab terhadap kesehatan orang lain. Kita bertanggung jawab untuk nyawa orang lain. Kita bertanggung jawab untuk hidup orang banyak di sekitar kita. Itu yang tak beraib. Kemudian tak bernoda adalah bagaimana tanggung jawabmu atas hidupmu sendiri. Kalau tadi yang pertama untuk orang lain, bagaimana hidup tanggung jawabmu. Yang kedua tak bernoda, bagaimana tanggung jawabmu atas hidupmu sendiri. Ini soal menata hati, pikiran yang ada dalam diri kita. Bagaimana kita bisa tetap eksis, bagaimana kita bisa tetap semangat, gembira. Sekalipun hidup ini susah, itu bagian yang harus terus kita perjuangkan. Minggu kemarin kebaktian enggak? Pasti Bapak Ibu mengingat nih ada satu clue yang memudahkan kita yang disampaikan Pak Billy Lilin kemarin. Apa itu? Masih ingat? Ngomong sekali lagi deh. Apa saja? Mata, telinga, pikiran, dan hati. Nah saya tambahin clue nih buat kita. Bukan matematika, tapi matematika. Ya, ma-nya masih mata, te-nya telinga, ma-nya itu jaga mau kita. Ya bukan cuma menjaga mata, bukan menjaga telinga, tapi menjaga kemauan kita, kendalikan kemauan kita. Kemudian jagalah tindakan kita jaga itu. Dan jaga juga kasih kita supaya tetap ada, menyala di dalam hati kita tanpa pernah dihantui oleh begitu banyak persoalan wabah ini. Yang terakhir itu tidak bercela. Itu sebuah pertanyaan, bagaimana tanggung jawabmu kepada Tuhan? Sudahkah engkau di setiap masa hidup ini memenuhi setiap panggilan yang Tuhan berikan atasmu? Pada satu hari nanti Tuhan akan bertanya, sudahkah kita bertanggung jawab atas hidup yang sudah kuberikan, yang kuanugerahkan? Bersiaplah untuk membuat sebuah jawaban. Yang terakhir, Paulus katakan, pegang teguh firman-Nya. Paulus katakan hidup itu laksana sebuah pertandingan. Ketika orang ada di arena, menang atau kalah, itu tidak semata-mata diukur dari apakah kemarin engkau sudah berlatih, apakah kemarin engkau sudah mampu mengatasi segala macam keletihan. Tapi ketika engkau ada di arena, yang dipentingkan adalah soal fokus hidup. Kalau engkau fokus dengan masalah utang ketika lagi berlari, bisakah seorang atlet berlari?
Ketika berlari memikirkan tentang mantan, bisakah dia berlari? Fokuslah kepada Tuhan dalam setiap pertandingan. Susah ataupun tidak, fokuslah kepada Dia. Maka fokusmu pada Tuhan akan menjadi kunci kemenangan atas setiap pertandingan yang Tuhan hendaki kita lakoni. Saudaraku, di tengah kondisi hidup yang susah dan mungkin esok makin susah, uripmu kudu tetap urup. Hidupmu harus terus menyala karena Tuhan siap mendukungmu dalam setiap langkah-langkah kehidupan yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Mari kita terus melangkah. Mari kita hidup menyala buat Tuhan untuk sesama dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Oh, setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya, menjadi alat-Mu, itu rindu-Mu padaku. Firman-Mu yang menjagaku, berikanku kuasa untuk genapi rencana-Mu, sampai bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya
dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Umat dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa yang baik, kami bersyukur jika kepercayaan hidup itu Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat anugerah yang kiranya boleh kami jaga dengan terus menghidupkan nyala cinta-Mu, menghidupkan kasih-Mu dalam seluruh kehidupan yang Engkau percayakan. Ajar kami untuk boleh menghidupi hari ini, berdamai dengan semua keadaan dan aturan-aturan yang ada, supaya ketika kami hidup di tengah-tengah masyarakat ini, kami boleh menjadi pribadi yang sungguh berdampak, yang bermakna bagi sekitar kami. Kami bersyukur banyak tenaga medis yang terus mau berkarya, memberikan hidup dan dirinya, bukan sekedar masalah profesi atau pekerjaan, tapi kami tetap bisa merasakan hati mereka ada untuk setiap mereka yang hari ini terdampak COVID-19. Beri terus tenaga medis kesehatan, beri terus segala perkara yang baik untuk mereka, sehingga mereka boleh menjadi pahlawan yang sejati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ajarlah kami masyarakat untuk juga patuh kepada protokol kesehatan, untuk tidak lagi memandang diri kami sebagai yang utama, yang hanya sekedar mengejar-ngejar bagaimanakah semua ini tersolusikan, yang sekedar mengeluh, bersungut, yang hanya bisa menyalahkan keadaan. Tuhan ajari kami untuk hidup di dalam takut dan gentar kepada Tuhan, supaya hidup yang kami jalani hari ini sungguh-sungguh menjadi hidup yang diberkati dan mampu memberkati banyak orang di sekitar kami. Kami percaya Roh Tuhan akan menolong kami, sehingga apapun yang akan kami putuskan, biarlah bersama-sama Tuhan kami boleh memutuskannya. Jagalah kami semua, jagalah setiap jemaat Tuhan yang hari ini mesti berjauhan. Kami tak bisa kembali duduk bersama di ruang gereja ini, tapi kami percaya dalam kasih-Mu, hati kami, kasih kami terikat erat di dalam kebersamaan, di dalam cinta Tuhan. Jika ada banyak gereja yang mungkin bulan depan
akan membuka kembali gerejanya. Biarlah Tuhan semuanya boleh berjalan di dalam rencana dan mau Tuhan. Supaya segala perkara yang dilakukan oleh gerejamu bukan semata-mata hanya untuk mengadakan ibadah, tapi juga boleh untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ajari kami untuk tetap berharap padamu Tuhan, karena kami percaya sekalipun kami tak ada duduk bersama di sini, tapi kami bersama Tuhan di rumah kami, dimanapun kami berada, Tuhan ada dalam hidup kami ini. Oleh karena itu kami ingin sungguh menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Menyerahkan bangsa kami, pemerintah kami, Bapak Jokowi dengan segala macam kesibukannya, dengan segala pemikirannya. Biarlah Tuhan Kau jamah hatinya, supaya beliau boleh memimpin bangsa kami keluar dari masalah ini, bersama-sama dengan seluruh aparat, dengan semua pihak yang terkait, membangun Indonesia kembali di dalam damai dan sejahtera-Mu. Bapa di sorga, kami percayakan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya setiap pergumulan-pergumulan yang kami punya, pergumulan-pergumulan yang kami miliki, Tuhan mengerti. Tuhan ada bersama-sama kami, sehingga kami pun mampu untuk melewati seluruh kehidupan ini di dalam takut dan gentar akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tetap sertai dan kawal kami kemanapun kami ada. Dalam lindungan dan cinta Tuhan saja, kami berserah dan menyerahkan hidup kami ini di dalam doa yang Tuhan sudah ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, penyertaannya sungguh nyata. Kita dapat menjalani hari-hari selama 1 minggu ini dengan kekuatan dari Tuhan. Marilah kita nyatakan syukur kepada Allah dalam bentuk persembahan. Umat dapat memberikan persembahan syukur melalui nomor rekening dan atau QR Code yang tertera di layar. Firman Tuhan yang melandasi syukur kita tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu baru. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih
beri, syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman mula pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Umat dimohon untuk berdiri. Ya Allah, terima kasih atas berkat-Mu. Kami bersyukur atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sungguh kami rasakan. Mampukanlah kami menjalani kehidupan dengan penuh syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan, terang kasih-Mu bersinar di tengah kegelapan bersinar. Yesus, terang dunia, sinari kami, bebaskan kami dengan kebenaran-Mu. Sinarilah aku, sinarilah aku. Tuhan, ku datang ke hadirat-Mu, dari gelap pada cahaya-Mu. Oleh darah-Mu ku masuk hadirat-Mu. Pujilah aku, terangi hidupku. Sinari aku, sinari aku. Sinarilah bumi dengan kemuliaan Bapa. Mari Roh Kudus bakar hati kami. Mencirilah bangsa-bangsa dengan anugerah kasih. Kirim firman-Mu, biar terang-Mu bersinar. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Let Spirit blaze, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Send forth your word, Lord, and let there be light. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus
Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.